Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dian Paradanun dengan NIM 2314010024. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tes scheduler di Windows Server. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah ada yang tahu apa itu tes scheduler di sistem operasi Windows ya. Scheduler adalah sebuah fitur di Windows untuk jalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat teks yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifik ya, tergantung kebutuhannya. Oke, contohnya gini, kita login dulu ke server. Oke, sebelah kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan tes scheduler ini penting banget ya. Tes scheduler kadang kita harus menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan mentensi Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard touch scheduler. Nah, itu ada nih, klik saja di sini. Oke, kita miss. Nah, inilah menu dari tes scheduler. Pada menu scheduler ini di sebelah kiri kita bisa lihat ini tes scheduler lokal, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawah ini kita expand and test scheduler library, di bawahnya ada Microsoft and Mozilla. Nah, ini ada dua tes scheduler, tergantung program yang terjalan, program yang ini di Windows atau program yang di luar Windows, maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, ini Microsoft kita expect. Nah, ini Microsoft ada Windows ya, jadi produk Microsoft kan Windows, dan Microsoft Office ada sebagian dari Windows kalau di expect. Nah, ini macam-macam isinya. Yang namanya program bawaan Windows itu punya text schedulernya sendiri, atau program bawaan biasanya berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini. Nah, ini framework ini akan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada setelah kanan kita lihat namanya, tugasnya apa, nama tasknya namanya Net Framework and Gen versi 4 statusnya ready. Oke, yang gampang aja. Selain Windows ada juga program lain yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox, ini saya install di Windows Server. Si Mozilla dibikin di schedule sendiri, dia punya tugas terjadwalnya sendiri ya, bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini di Mozilla, di sebelah kanan kita lihat di menunya. Kita expect dulu tampilannya biar kita enak. Oke, nah ini contoh di sini kita ada nama, ada status, ada trigger, kemudian ada next run, time last run, time let's run, resultnya apa, kemudian author memiliki siapa. Oke, contoh gini, Microsoft background, kok Microsoft Firefox background update tik sekalian sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update, jadi dari namanya saja kita lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software Firefox ini secara background dan setiap dan di trigger pada jam 49 di sini hari pada tanggal 17 Agustus 2023. Setelah di trigger kemudian ulangi setiap jam 7 pagi, kemudian next run time kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 bulan September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9, jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, let's run, resultnya apa. Nah, the text is currently running, kemudian author pemilik ya, jadi yang punya tes ini siapa, si Mozilla gitu kelihatan. Kita bisa lihat di bawah menunya sini, menu bawahnya ada general. Nah, kita bisa lihat name, namanya
kemudian lokasinya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya, description. Nah, ini keterangan untuk apa tes Firefox background update ini, keterangannya lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger, nah trigger on time, sekalian saja secara detail kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan. Kemudian action, di bagian action kita lihat dia menjalankan apa programnya, lokasinya di mana yang dijalankan di C, program files. Nah ini Mozilla X Firefox XC, yang ini panjang banget, ini di enternya nih kalau mau dilihat. Oke, tapi ini schedule bawaan si Mozilla Firefox. Yang lalu condition kita bisa lihat ini, kita nggak bisa utak-atik di sini, tapi kita bisa baca start detach only if the computer idle for beberapa menit. Ini nggak bisa kita kontak, di ini bisa kita lihat-lihat saja. Lalu kita bisa lihat historinya bagaimana, apakah dia terjadi kegagalan update atau enggak. Kita bisa lihat hasilnya tesnya ini seperti apa, kita bisa lihat ini laporannya. Oke, di samping itu kita bisa buat tes kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad setiap kali saya login ke server. Setiap saya baru login ke server, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatat di Notepad. Daripada saya buka Notepad secara manual, saya nggak mau repot, jadi biar Windows yang langsung jalanin setiap saya baru login. Caranya gampang banget. Oke, kita buat tes sendiri. Di bagian text scheduler library kita klik kanan, pastikan sudah kepilih seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic test di sini, atau paling enak kita bikin new folder dulu, kita kelompokkan task kita buat folder namanya admin. Jadi si tes yang di dalam sini tes yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini klik, kemudian klik kanan create basic test. Oke, kita juga bisa create basic test di sini, klik di sini, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kita klik kanan di sini create basic test, nggak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad, kemudian descriptionnya jalankan Notepad setiap baru login ke server, kemudian klik next. Nah, kita bisa kita mau launch kapan, setiap minggu, setiap bulan, sekalian saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan terus setiap kali saya login atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login. Jadi when I log on, kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start a program. Kita bisa email display messenger, kemudian yang ini descripted, artinya sudah hampir nggak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih aja start a program, klik next, kemudian program scriptnya apa yang mau saya jalanin, bisa jalanin program ini, bisa juga jalanin script kalau Anda tahu script di Windows. Contohnya script yang ekstensinya batch itu batch file. Nah, ini script yang kita bisa jalanin, salah satu script yang bisa kita jalanin. Kita coba jalankan Notepad saja, klik browser. Oke, kemudian kita pilih di mana program yang mau dijalankan, karena Notepad saya taruh di C di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah, ini dia Notepad XC, klik open, kemudian kita bisa pilih argumen, tambahin argumennya. Ini optional aja, terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen, kita sih aja bila dilakukan, tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja, kemudian klik next. Oke, kita review dulu. Namanya jalankan Notepad, ini tes yang kita buat, kemudian descriptionnya apa, kemudian trigger, add, log on suka-suka, master, jadi hanya akan berjalan apabila yang login ini si akun master.
kita bisa ubah nanti. Kita klik finish. Jadi oke, sekarang tes yang sudah kita bikin ini kita bisa lihat namanya apa. Jalankan notepad, statusnya ready, triggers add logon on, suka-suka, master. Oke, next runtime-nya belum. Last runtime-nya kita bisa lihat di sini kapan last run result-nya, kemudian kapan dibikinnya. Kita bisa lihat autornya siapa. Nah, suka-suka, master, created kapan. Oke, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action condition gitu. Kemudian kalau mau edit bisa kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita bisa lihat schedule waktu atau keterangan apapun. Action to condition kita bisa lihat di sini. Pilih condition nih, start test only if the computer is idle for misalnya 10 menit. Jadi kita hanya jalankan tes ini kalau komputernya ini idle atau tidak dipakai dalam beberapa lama, 10 menit, 1 menit, 5 menit ya silakan, tapi saya nggak akan pilih itu. Kemudian kita bisa pilih start the text only if the computer is an IC, power start stop if the computer switch to battery power gitu ya. Kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin Anda ngerti maksud ini apa. Oke, kemudian setting di bagian setting. Nah, ini allow test to be run on remote. Kita bisa jalankan tes ini sesuai dengan mau kita kapan saja, bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tesnya kalau berjalan lebih dari berapa hari, nah 3 hari gitu bisa. Kemudian history kita lihat, history ini harus 1 E3 nya. Ini kita bisa lihat tes kategorinya date and time kapan gitu. Details kita bisa lihat secara details di sini. Keterangan lebih lanjut mengenai tes yang baru kita bikin. Ini di bagian general kita bisa pilih di bagian security option when running test user the following use akun. Kita bisa pilih user akun siapa saja yang bisa yang akan menjalankan tes schedule jalankan notepad ini. Apa hanya si master aja atau semua user? Kita bisa ubah di sini change user or group. Kita bisa pilih mau di master doang atau semua. Setiap orang yang login ke server ini bisa aja, misalnya si master atau administrator juga boleh. Nah, misalnya administrator saya tambahin administrator check names. Nah, ini administrator yang build ini akun ya. Oke, yang ini nih yang built-in ke akun administrator, yang bukan administrator ya, yang nggak pakai SP. Klik OK, klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master checks names. Oke ya, balik lagi. Atau kalau mau semuanya ya, semua adminnya bisa aja administrators. Nah, administrator berarti semua bisa jalanin, mau si master atau si administrator lokal bisa, tapi saya mau jalanin si master aja. Mustache oke. Lalu kita bisa pilih run only when user is logging on. Jadi hanya berjalan kalau user log on login baru dia berjalan. Kita bisa pilih run with the highest privilege. Kita jalankan notepad ini dengan privilege yang paling tinggi ya, bisa aja oke. Kalau sudah kita klik oke, nah sekarang kita tutup. Kemudian kita coba restart servernya. Harusnya pada saat saya login nanti notepadnya akan otomatis berjalan. Kita lihat ya, kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita coba login kembali. Sekarang harusnya notepadnya berjalan. Tiap saya login kita cek apa berjalan. Oke, lihat ini notepadnya berjalan nih, langsung dibukain sama Windowsnya.
jadi nggak perlu repot-repot jalanin notepadnya, langsung kebuka tiap kali saya login. Gitu caranya gampangnya bikin tes scheduler. Itu akan jadi tes scheduler ini berguna untuk maintenance sistem. Contohnya gini, saya pengen server ini di start tiap bulan, tiap sebulan sekali. Misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian IT-nya untuk merestart server pada jam malam tiap tanggal 1 awal bulan, dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita biasa bikin skripnya dulu. Ini automatic refresh. Oke. Jadi untuk merestart server ini kita tiap bulan pada waktu tertentu kita bisa gunakan text scheduler. Caranya pertama kita buat skripnya dulu. Kalau Anda pernah buat script batch script di Windows, mungkin Anda tahu caranya ya, tapi yang gampang gini. Oke, kita buka Notepad. Kalau di Computer ada yang namanya sit down, ada perintah namanya sit down. Nah, sit down ini punya option. Nah, ini sit down punya option namanya RR, itu artinya restart. Mana R-nya ya, SH down R. Nah, ini full sit down and restart di komputer. Jadi kalau kita menjalankan sit kemudian diikuti dengan R seperti ini, sit R, kemudian kita enter ya, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahin min T, jadi dia akan menambahkan time mau berapa detik dia akan sit. T mana yang T di sini ada nih? Harusnya ada di T time. Nah, ini T SPI X nya detik sebelumnya dia sit down. Contohnya T misalnya 10. Kalau saya enter sekarang, maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin skripnya dulu. Oke, misalnya ketik aja langsung sit down -RT10 misalnya ya. Oke, kemudian kita save di sini. Kita taruh aja di desktop, di gampang ya. Misalnya restart udah langsung aja save. Oke, sekarang kita kembali ke desktopnya. Dah, ini restart txt ini saya rename dulu belakang, bukan txt tapi bat. Oke, klik yes. Nah, ini adalah batch script. Jadi kalau saya double klik ini server akan merestart dalam waktu 10 detik, tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita buka text scheduler untuk memasukkan script ini ke jadwal, ke sebuah program yang terjadwal. Kita buka text scheduler. Oke, kemudian kita masuk ke test scheduler library. Oke, bisa di bagian admin ini ada saya bikin nih, saya masukin. Nah, ke bagian admin kita klik kanan di sini create new task ya. Jadi kita create basic test. Coba kita buat tes baru dengan create new test. Oke, di new test ini kita kasih nama restart server. Description misalnya terjadwal. Sekarang change user or group, kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa, kita bisa masukkan aja administrator, jadi semua admin bisa. Jadi APT ini akan menjalankan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita pilih saja run with the hex privilege. Boleh di sini kita constraint, kemudian triggers. Kita klik new, bisa di sini kita lihat isinya. Nah,
triggernya ini mau sekalian waktu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Begini kan tes on schedule, kita bisa pilih di sini. Begini kan tesnya mau dimulai tiap kapan pada schedule pada setiap login baru start up on idle, karena saya mau bikin si server ini restart tiap tanggal 1 jam malam, jadi saya pilih on schedule. Oke, kita startnya bisa pilih mau bulannya. Nah, ini mau select all bisa, kemudian D-nya kita pilih tanggal 1, karena saya mau tanggal 1 jadi pilih aja tanggal 1, atau bisa on, bisa pilih first, second, third, last. Misalnya first kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhirnya. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian first Sunday ya, mau jadi setiap hari Minggu pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih mau hari Minggu pertama, hari Senin pertama, ya Anda pilih sesuka mana. Ini tapi saya mau setiap tanggal 1. Nah, setiap tanggal 1 aja. Oke, kemudian start mau tanggal 10 boleh, 9, kemudian kita bisa pilih waktu yang berbeda. Misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga yang di Jayapura ya, kan waktunya berbeda ya. Kita bisa scoring aja occur time zone-nya yang sesuai kebutuhan. Di bawah ini kita bisa pilih delay test for beberapa, kita bisa pilih mau langsung berjalan atau ada delay beberapa lama, mau 30 detik, 1 menit, 30 menit, sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, setiap beberapa lama, mau setiap jam, ya itu tergantung kebutuhannya. Tapi karena ini dijalankan sekali saja tiap jam malam, tiap tanggal 1 awal bulannya, saya nggak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah ya, kita klik OK. Oke, kemudian di bagian actions condition ya, setting, kita bisa ubah ini ya. Option ya ada di bawah ini, sesuai dengan kebutuhan. Start the test only if the computer in there for beberapa, kemudian setting kalau T to run on ya. Ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya, kita bisa ubah condition DC dan setting-setting di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah kita klik OK, yours must enter attach name at least one action. Oke, ada yang kurang di sini actionnya ya. Oke, ini belum saya masukin actionnya apa. Start program. Oke, start programnya kita klik browser, karena di desktop tadi pilih yang restart B. Oke, kita argumen tidak ada yang perlu pilih, kita klik OK saja, kemudian klik OK lagi. Jadi server ini akan restart tiap tanggal 1 jam 1 malam ya, tapi saya nggak akan lakukan itu. Ini cuma contoh saja, jadi kalau Anda mau coba silahkan Anda jalankan contoh scriptnya ini, kemudian nyalakan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai jam dia nge-restart pak, nggak bakal nge-restart, cuman ya saya nggak akan lakukan itu karena masih pagi di tempat saya. Oke, gimana, gampang ya. Kita scheduler ini cuma dijalankan agar lebih detail aja, karena kalau di lingkungan server text schedule ini sangat berguna banget untuk mendiscover, serta kita bisa mentes server ini untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan defrag hard disk, dan macam-macam unit sistem lainnya untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai text
scheduler di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.